jangan keberuntungan terus yang dikejar, tetapi teknikalnya harus tepat. Artinya jangan sampai kita bermain ngawur atau seenaknya sendiri ya. Jadi semuanya itu ada kajiannya, ada teknikalnya yang harus kita pahami. Oke, pertama-tama saya akan membantu memberikan plan untuk XAU USD ya, untuk posisi R1 ya. Ini perhatikan yang saat ini sedang berjalan ya. Artinya buyer ini sedang berjalan di waktu 10 menit. Biarkan dia berjalan dulu sampai posisi close, ya, close candle-nya. Ya. Kalau close candle-nya itu benar-benar breakout dan dikonfirmasi satu candle lagi breakout dari R2, maka teman-teman sebaiknya ikut. Tapi sebelum keluar dari R2, jangan ikut buy dulu. Berhati-hati karena di sini ada penolakan-penolakan kuat di posisi R2. Ya, teman-teman berhati-hati. Oke, ini untuk plan XAU USD. Seperti kemarin sekalian saya menjawab pertanyaannya Bu Yanti, bahwa Pak, saya menggunakan strategi buy sell. Strategi buy sell itu bukan strategi, itu ngawur. Itu untung-untungan. Jadi kalau naik ya untung, kalau pas turun ya untung. Sekarang jadi pertanyaan, kalau seandainya pasar itu berbalik, cara melepaskannya itu rumit. Memang itu salah satu teknik recovery ya, recovery. Jadi untuk supaya kita tidak melakukan itu, mending saya rekomendasikan itu satu arah saja, atau menggunakan averaging. Kalau enggak averaging, ya switching atau cut loss. Itu jauh lebih aman dari psikologi. Karena kalau teman-teman nanti kebiasaan seperti itu, ya itu semuanya akan kacau. Jadi nggak ada bedanya dengan orang yang tidak tahu trading. Jadi asal main buy sell, buy sell, buy sell, nanti ujung-ujungnya profitnya di-upload, yang loss-nya nggak di-upload. Nah, ini yang kadang-kadang bikin rancu. Maka saya tidak merekomendasikan yang namanya hedging atau mengunci. Hedging atau mengunci. Maka teman-teman
bermainlah yang realistis saja. Artinya kalau memang pasarnya belum ada ya jangan masuk. Kalau pasarnya belum confirm ya jangan masuk. Jadi teman-teman bertahap cara bermainnya. Nggak usah serakah. Jadi entry kemudian ditinggal pasti sampai ke sini. Tidak ada yang pasti di dunia trading ini, tidak ada yang pasti. Ya. Di dunia trading ini nggak ada yang pasti. Semuanya ada kemungkinan risk. Nah, teman-teman tugasnya mencari risk yang paling aman. Itu saja. Kalau profitnya nggak usah dipikirin. Makanya saya selalu menyarankan untuk kategori pengambilan take profit, ya kan? Kalau misalnya teman-teman masuk 0,10 misalnya, ya, itu cukup 100 pip saja sudah luar biasa kalau di pagi hari. Makanya saya selalu dikatakan kalau pagi hari ngambil 50 pip atau 80 pip itu sudah bagus. Kalau malam 100 sampai 120 atau 100 sampai 200 boleh. Tapi lihat mekanisme pasarnya, ya. Jadi bukan berarti terus profit panjang dibiarin sampai ke bawah, pasti nanti sampai ke sini. Tidak ada yang pasti di dalam dunia trading itu, tidak ada yang pasti. Maka kalau profit saya sarankan kantongin terlebih dahulu, ya, jangan ditunda-tunda. Oke, ini untuk plan XAU USD. Sekarang kita masuk ke GBP USD. Untuk GBP USD. Ini untuk plan GBP USD, ya. Oke, plan GBP USD ini memang posisi trennya sempat turun dan kemudian dalam posisi ini. Jadi teman-teman ketika nanti breakout dari R1 biarkan saja. Nah, ini area selnya itu bisa di teman-teman persiapan di area ini. Dengan
lot yang ideal ya, jangan lotnya kegedean ditaruh pasti turun, itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi teman-teman, ini areanya yang perlu diperhatikan. Kalau ketika nanti breakout dari S1, maka teman-teman ikut dulu S1-nya. S2 ikut. Nah, kalau sudah S3, silakan teman-teman ditahan boleh. Tetapi ketika nanti tidak breakout dari S3 dan kemudian dia reversal, ya, perhatikan tanda-tanda reversalnya. Ya, harus ada konfirmasi candle yang menunjukkan mengarah ke atas. Atau yang tanpa konfirmasi bisa juga, tapi dengan catatan angle V. Ya. Oke, ini untuk GBP USD. Kemudian kita masuk ke Euro USD sekarang. Ini perhatikan ya, ini trennya masih sangat kuat sekali untuk Euro USD. Ini masih posisinya, trennya masih didominasi trend seller. Jadi artinya teman-teman harus bermainnya berhati-hati. Sama, ini posisinya sama GBP USD pun sama. Ya, nggak beda jauh lah. Artinya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan situasi ini. Tapi harus persiapan, artinya persiapan pahitnya. Artinya kalau seandainya dia berbalik arah, maka teman-teman siap-siap melakukan antisipasi. Jadi antisipasinya bisa melakukan averaging, switching, cut loss, dan lain sebagainya. Itu salah satu tindakan untuk menyelamatkan aset kita. Jadi jangan teman-teman salah pengertian bahwa recovery itu bukan mencari profit ya ketika melakukan entry akibat kesalahan kita. Lihat video tutorial berikutnya itu. Jadi kalau teman-teman berasumsi recovery itu pasti untung, ini yang akan merusak mindsetnya. Jadi syukuri saja, yang penting kita memperkecil risiko kerugian. Nah, kalau misalnya ada profitnya ya alhamdulillah, tetapi secara teknikal recovery itu tidak mencari keuntungan. Ya. Tapi istilahnya memperkecil atau memperbaiki kesalahan kita yang ketika kita entry kemudian kita masuk lagi di belakang. Tentunya lotnya ditambah atau mungkin lotnya
sama, tetapi dengan catatan nanti dia agak rapat ketika dia mau turun. Jadi ketika profit semuanya, sebaiknya di cut profit saja. Jangan ditahan berharap sampai ke bawah untungnya panjang. Nah, nanti kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu akan merusak teknik bisnis teman-teman. Jadi konsep dasarnya, teori, dan teknikalnya, psikologinya nanti akan rusak semuanya dan akan berubah. Oke, ini untuk plan Euro USD, GBP USD, XAU USD saya cukupkan sekian dulu dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.